Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Mutiara Insani. Alhamdulillah, kita sekalian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian kepada jalan yang diridainya, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan harapan agar kita mendapatkan pembelaan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pencinta Radio Lanugraha acara Mutiara Insani, hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maca keterangan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca zikir ini setiap hari 10 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi ada amalannya bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang megang buku As-Salawat wa Da'awat li Tahsilil Hajat di halaman 48, kalimatnya la ilaha illallah adadal layali wad-duhur, la ilaha illallah adada afwajil buhur, la ilaha illallah min yaumi hadha ila yaumi yunfakhu fis-sur, la ilaha illallah adadan nabati wasyajar, la ilaha illallah adadal qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil ayun, la ilaha illallah huwa khairum mimma yajma'un. Kalimat ini diulang 10 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini didapatkan dari kitab Jam'ul Fawaid li Jawa wa Jawahirul Qala'id halaman 119. Dalam riwayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Nabi Allah Musa dengan 5 kalimat, dibaca setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ahadun samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbi Allahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara Allahi muntaha. Subhana man lam yazal qadimar rahima. Ini kalimat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, dihadiahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam kitab Al-Wujuhul Musfirah, bahwa menerangkan barang siapa yang maca zikir pertama tadi 100 kali, maka fadilatnya tiada orang yang lebih utama darinya di dalam hal berbuat ibadah. Zikir yang kedua tadi kalau dibaca 100 kali seperti dia membaca kitab Taurat dan Injil. Zikir yang ketiga tadi dibaca 100 kali maka dituliskan baginya 10.000 kebajikan. Zikir yang keempat tadi kalau dibaca 100 kali maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, "Kabarkan kepadaku ya Jibril akan kelebihan yang kelima." Jawab oleh Jibril, "Tiada aku diizinkan untuk menafsirkannya kepadamu." Kemudian fadilat 10 hari bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 1 Dzulhijjah diampunkannya dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Barang siapa puasa tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Di hari kedua dilepaskannya Nabi Allah Yunus alaihissalam dari perut iwak. Barang siapa yang puasa pada tanggal 2 Dzulhijjah, seperti dia beribadah setahun dan tiada bermaksiat dia sekejap mata pun. Tanggal 3 Dzulhijjah dikabulkannya doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Barang siapa yang puasa tanggal 3 Dzulhijjah, maka Allah akan kabulkan doanya. Tanggal 4 Dzulhijjah dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Barang siapa yang puasa pada tanggal 4 Hijriah dan 4 Dzulhijjah, maka dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada kesusahan dan kefakiran dalam kehidupannya. Tanggal 5 Dzulhijjah dilahirkannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Barang siapa puasa tanggal 5 Hijriah, 5 Dzulhijjah, maka Allah akan selamatkan daripada sifat nifak dan diselamatkan dari azab. Tanggal 6 Dzulhijjah dimenangkannya negeri Khaybar daripada bagi nabinya. Barang siapa puasa pada tanggal 6 Dzulhijjah, maka Allah akan menilik kepadanya dengan rahmat. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya, maka dia akan aman daripada siksanya. Pada hari yang ketujuh Allah padamkan api neraka Jahannam dan ditutup pintunya, tiada dibukakan kecuali berlalu tanggal 10 Dzulhijjah. Hari ke-8 adalah hari Tarwiyah. Barang siapa puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, maka Allah akan memberi pahala yang tidak diketahuinya, kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Yang ke-9 itu hari Arafah. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, maka dicatat baginya seperti puasa 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Dan dicatat baginya
qanitin, orang-orang yang ibadat. Dalam kitab Jam'ul Fawaid halaman 20 Rasul bersabda, barang siapa puasa pada hari Arafah, fadilatnya seperti puasa 1000 hari. Riwayat Imam Baihaqi. Dan puasa ini disunatkan kalau orang tidak pergi haji. Kalau orang lagi ibadah haji tidak sunat. Hari yang ke-10 Idul Adha. Barang siapa yang berkurban pada hari ini, maka Allah ampunkan dosanya dan dosa keluarganya. Lalu barang siapa yang bersedekah pada hari ini, maka dibangkitkan ia kelak di hari kiamat dalam keadaan aman ketika ditimbang amalnya sebagai Jabal Uhud. Ini fadilat yang ada di bulan Dzulhijjah. Jadi para pendengar, para pencinta Radio Lanugraha, laksanakan yang selagi kita mampu untuk melaksanakan ibadah pada bulan Dzulhijjah itu, laksanakan, jangan tidak. Inilah mengawali pertemuan kita pada hari ini. Kemudian kita nak maca SMS. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau punya usaha salon untuk pria dan wanita. Ingin sekali pakai jilbab, tapi saya ragu. Dosakah dan akan menimbulkan fitnah enggak kalau saya menggunakan jilbab tapi pegang kepala laki-laki untuk ngunting rambutnya? Jelas fitnah. Yang jelas hukum yang melarang. Kita Indonesia inilah yang salah satu. Padahal apa? Fasilitasnya. Padahal fasilitasnya memungkinkan. Segala sesuatu itu, misal berobat, salon. Kalau ada yang salon yang uangnya sama dengan jenis kita, ya lebih baik masuk ke salon itu. Betino sama betino, lanang sama lanang. Kan sekarang ada salon muslimah. Kalau yang akhwat-akhwat yang berjilbab, yang bercadar, dia ada salonnya dewek-dewek. Nah, kalau anda pakai jilbab, ngunting rambut wong lanang, ya jelas fitnah lah. Hukumnya ngelarang. Lanang digunting oleh betino, betino digunting oleh lanang. Macam kadang-kadang di rumah sakit, kan ada karyawan-karyawannya itu kan, karyawan-karyawati. Nah, yang betinonya meriksa lah sama-sama betino. Lanangnya meriksa lah bersama-sama lanang. Itulah harus adanya instruksi daripada pimpinan. Jadi pimpinan ini umara hukum, qurra hukum. Pemimpin kamu tuh yang pacak maco. Macam masalah haji, pemeriksaan haji. Yang lanang-lanang carilah dokter yang lanang. Betino carilah dokter betino. Tidak kati apa. Kan tak ada mungkin. Inilah kadang-kadang masih tak galak nak tunduk dengan hukum. Boleh dengan dokter lain jenis. Boleh dengan yang lain jenis. Kalau memang yang lain itu tidak ada lagi. Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bila kita salat berjamaah di masjid, kemudian setelah salat kami berwirid dengan dipimpin oleh imam tadi, yang saya tanyakan, apakah kita masih tetap mengikuti imam dalam berwirid dan berdoa tersebut? Dalam arti tidak boleh mendahului imam atau tidak serempak dengan imam tadi, atau apakah tidak boleh berwirid dan berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan tanpa mengikuti serempak dengan imam? Karena bisa jadi wirid doa yang dibaca imam berbeda dengan kebiasaan wirid doa yang biasa kita kerjakan di rumah. Dengan catatan suara tidak keras, cukup diri sendiri yang dengar agar orang lain tidak terganggu. Jadi apakah tidak baik yang saya lakukan ini? Syukron.
Yo kalau awak ado gawe lah julang gawe ke dewe, ya kalau tidak kati gawe bareng-bareng. Karena kalau mobil mogok yang nyogong nyogami, insya Allah cepat jalan. Kalau berdoa tujuan nyogami, insya Allah cepat terkabul. Kalaupun ada gawe ya baca wirid dewe-dewe, atau anda punya wirid dewe baca wirid dewe. Jangan kena anda baik kalau ada wirid dewe dibaca dewe. Ya, karena imam tadi tidak maca ya. Karena imam tidak maca, jadi kita yang macanya. Apa niatnya puasa 1 sampai 9 Zulhijjah? Ya, niat baik saja ku puasa sehari, saja ku puasa Zulhijjah sehari karena Allah. Ya, macam itu baik niatnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, aku pengen pakai jilbab, tapi uji wongnya tak sesuai dengan muka aku, sebab muka aku lebih. Macam mana Ustaz? Tak kati pula Tuhan ngongkon nak gaya bagus, nak gaya libar. Jangan jilbab tu ngelup-lup. Tak? Kalau jilbab punya kita dewek, ngapo yang galak besaan tu boleh minjem. Nah, yang boleh minjem tu yang kebesaan. Kalau punya dewek, tidak apa-apa. Jangan galak uji wong. Uji kita mak mano. Ustaz, saya rencana mau nikah tahun depan dan saya berniat untuk mengundang Ustaz ke acara akad dan resepsi. Saya harap Ustaz bersiap, tapi saya pakai organ tunggal, gimana Ustaz? Saya harus, inilah yang pantangannya nih. Ada pantangannya ya. Sudah, awak kawin lah, awak nikah lah. Ustaz berdoa ada jawab ya. Biar kamu tuh nikah, anda dapat suami laki-laki, insyaAllah. Yo benar, laki tetap lanang. InsyaAllah rumah tangga kamu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, saling seturutan, saling tertian, saling pemahaman, saling memahami, saling kasih sayang ya. InsyaAllah kayak kapan-kapan acara yang lain yang ini tak usah lah dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku nak bertanya, ngawi ke salat wajib atau salat sunat? Salat rekaan yang pertama sudah baca surah Al-Fatihah, lalu membaca ayat Al-Falaq dulu, baru kedua membaca surah Al-Ikhlas. Jadi boleh tak? Udah boleh mak ini. Kalau awak nak baca ayatnya Al-Ikhlas dulu. Sudah Al-Ikhlas baru Al-Falaq. Kalau Al-Falaq dulu, yang keduanya An-Nas. Membalik surah itu hukumnya makruh. Ya? Hukumnya makruh. Jadi cara susunannya ini salah. Minta ulangi pula. Mana ngulangi lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ibu Sopik, Ibu Tasrik, dan anak kami Arianto mau nanya Ustaz, kalau kita sholat di sebelah bacaannya kuat nian sehingga konsentrasi kita hilang, maka itu kalau kita berbacaan lebih dari suara kita, hukumnya makruh karena nganggung kanan kiri, ya. Makruh sudah tu sak hati wong. Ustaz, aku Sarudin di Batung, gimana orang yang pembohong, cewek yang perawan, yang cewek yang enggak perawan lagi, apa masih pantas disebut masih perawan? Lama enggak perawan lagi, jando. Jadi kalau yang disebut perawan tuh, tiduknya dahulu tidak tangi awan, itu berarti perawan. Yo, kalau dia sudah tidak ada perawan lagi, tidak ada perawan. Ustaz, aku Leman di Kenten, tolong doain teman aku. Semoga dapat pengganti cewek yang lebih baik daripada dia. Semoga cewek yang menyakiti teman aku. Ini pala cewek lah. Pak Ustaz, ini Fahmi di Maya Ruslan nak nanya apa hukumnya kalau kita sholat sambil menjem ke mata.
dengan tujuan untuk lebih khusyuk boleh, bahkan sunat kalau memang macam itu pacaknya dikendilnya khusyuk, lebih tenang, ya bagus. Tapi kalau doanya dengan macam itu doanya jadi tidur ngantuk, hukumnya makruh. Ustaz nak nanya doa puasa 89 Dzulhijjah. Doa apa niat kamu ni mak mana SMS ini? Khusus untuk tanggal 8 dengan tanggal 9 niatnya nawaitu shoma ghadin sunatan tarwiyah lillahi ta'ala. Saja ku puasa esok hari sunat tarwiyah karena Allah. Itu untuk tanggal 8 haji. Saja ku puasa esok hari tarwiyah karena Allah. Tanggal 9-nya saja ku puasa esok hari sunat Arafah karena Allah. Dan aku punya mertua dan adik ipar yang jahat nian, galak sekongkol ngulok ke mertuaku untuk jahat sama aku dan laki aku. Dia nak nguasai di rumah ini padahal laki aku anak yang paling tua. Jadi apalah harus yang aku lakukan? Mak itulah rumah tangga. Ya, mak itulah rumah tangga. Atau tidak rumah tangga, rumah Depok. Tergantunglah, kalau dia ada tangga, dia rumah tangga. Kalau katik tangga, berarti dia rumah Depok. Nah, jadi kadang-kadang perasaan baik. Sekarang rumah itu juga rumah siapa? Rumah laki awak, laki kamu, laki bini. Apa rumah itu rumah mertua awak nian? Sehingga dia ada hak. Kalau itu rumah kamu laki bini, tidak akan mungkin sejauh itu. Ya, tolong kasih. Tolong kasih tahu arti akhwat ikhwan. Akhwat ini saudara perempuan. Ikhwan saudara laki-laki. Akhwat ini jamak dari ukhti, kawan saudara-saudara betino. Ikhwan saudara laki-laki. Ukhti satu saudara perempuan. Jazakillah, terima kasih buat engkau wanita. Jazakumullah, terima kasih buat kamu. Semoga Allah Ta'ala, jazakillah, semoga Allah akan membalas bagimu wanita. Semoga Allah akan membalas bagi kamu laki-laki. Jazakumullah, barakallah. Semoga Allah memberkati. Afwan, tidur dulu tangi ya, tangi awan. Afwan tu minta maaf. Syukran, thank you. Syukran tu terima kasih. Imam di Puri nak nanya gimana caranya jadi orang sabar. Memang sabar ini lemak nyebutnya ngawi kenyo payah. Ya sabar itu as-sabru ba'dal ikhtiar. Sabar itu setelah usaha. Bukan sabar itu tidak usaha. Kita sudah usaha masih belum terkabul. Nah itu baru namanya sabar ya. Jadi ikhtiar dulu. Ustaz, apa benar kalau wong tua kita nak ngubani buat anaknya tapi dia belum mengakikah anaknya? Maka dia harus ngakikah dulu baru kuban. Muhammad Merdeka. Akikah itu berlaku kalau anak belum akil baligh. Kalau dia sudah akil baligh itu berlaku korban. Jadi kalau dia sudah lewat dari akil baligh itu tidak muakkadah lagi, tidak ada dikuatkan lagi. Jadi kalau dia nak korban, ya sudah masuk hukum korban. Kalaupun dia tidak ada kekai, tidak apa-apa. Kalaupun dia nak nyukup, jadi juga. Ya. Ustaz numpang nanya, mak mana hukumnya kalau sering mengqadha salat maghrib karena aku begawi mulai jam 4 sore sampai jam 7. Kadang aku balik gawi sudah masuk waktu isyak. Nak salat di kantor tak mungkin kan? Tak baca biar mak mana awak harus berkintang lawang.
berusaha semaksimal mungkin cari kesempatan untuk sholat. Jangan urusan dunia membelakangkan kewajiban. Ya mak manalah cara nak ngomong kenya ni. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya nak bertanya, setiap malam saya menjalankan salat hajat, salat tahajud, tapi saya bangun dari tidur jam alarm yang membangunkan saya. Sah tak salatnya? Tak apa-apa. Jangan biar alarm tu berjalan. Nyampak pala awak keletuk. Itu perlu heran. Kalau alarm hidup, tak namanya alarm. Ya? Alarm ini kadang-kadang dia berbunyi hati jadi carem. Ada kadang-kadang alarm ini dia berbunyi hati jadi kunyem. Nah, jadi kalau dibangunkan dengan ada alarm, anak lagi pakai alarm juga. Nah, kalau tidak pakai alarm, biji mata macam nanti ngegem. Pak Ustaz, aku tanya, aku ni nak nikah di masjid. Cak mana caranya? Dan bagus tak? Caranya masjid tu dibuka dulu. Ya, buka sendal masuk masjid, itulah caranya. Hubungi pengurus masjid, tanya nak numpang di masjid. Allahumma hdini bihudak waj'alni mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa 'asak. Ini doa sering dibaca oleh guru ana habis ngajar, Ustaz Muhammad bin Hamid. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, tunjukkan kami dengan hidayatmu. Waj'alna mimma yusari'u fi ridhak. Jadikan kami daripada orang yang mendapatkan keridhaanmu. Wala tuwallina waliyan siwak. Jangan berikan pada kami Allah selain kepadamu. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Jadi jangan juga kami jadikan ya Allah orang yang membelakangkan perintahmu dan bermaksiat kepadamu. Wallahu alam. Bagus doanya. Ustaz, aku ni lah nikah bulan 10. Nikah bulan 10 ni 3 tahun. Laki aku omongannya kasar sama aku. Kalau dia marah, dak tinggal dari omongan jorok. Kalau aku salah galak buyan ke. Tapi Ustaz, kalau sama orang lain dak pernah ngomong kasar walaupun orang itu salah. Dan apa biar laki aku berubah? Ini nih kadang-kadang sudah sifatnya, sudah gawaannya. Memang problem rumah tangga ni macam-macam nian. Sore ada yang nelpon, lakinya ngantar ke surat cerai. Ada yang nanya, lakinya galak nabok. Ada yang datang nangis, lakinya lurus nian mak pulau jagung, yang bininya bertingkah. Ada yang bininya sarjana, make jilbab, punya gelar sarjana, ngajar agama, tapi ngelawan laki, na'udzubillah minha. Ada yang laki bini seturutan, bagus nian, makanya bebek ngejar maknya. Nah yang diawak ni tadi punya laki galak misui. Jadi mak manalah ngadepi rumah tangga ni. Maka itu nikah itu jangan didasari cuma hawa nafsu. Tolok telik tu tolak, Ustaz yang belaga yang ada kena ni. Pada tanggal 28 Agustus 2005 aku menikah. Tanggal 31 bulan 1 2006 aku dikaruniai anak yang nak aku tanya. Apabila anak aku menikah nanti, saya orang tuanya sahkah jadi wali anakku tersebut? Bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 bulan. Saya orang tuanya sahkan jadi wali anakku tersebut. Seandainya tidak sah, apa yang harus aku lakukan?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih, penggemarmu hamba Allah. Sudah berkali-kali pertanyaan ini diajukan di acara ini. Pelajaran yang Anda dapat, paling cepat uang ngelahirkan itu 6 bulan dari dia menikah. Jadi hamil yang dihitung hamil sah itu adalah hamil setelah nikah. Hamil sebelum nikah itu namanya hamil apa? Kan zina. Kecuali dia tidak ada hamil, memang dia tidak hamil, tahu-tahu kurang dari 6 bulan dia beranak. Itu namanya kurang bulan. Ini kadang-kadang beranak 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan lah beranak. Kapan ditimbang anak? 3 mata, 3 kilo, 7 mata. Lah tombol kumis pula nak cacat. Misalan. Jadi kalau dalam masa 4 bulan, 5 bulan sudah ngelahirkan budaknya sempurna, kira-kira. Kalau awak bertanya dengan bijaksana macam ini, tetap walinya wali hakim. Ya. Kalaupun misal seandainya nak nikahkan, awak nikah kala dulu di tengah kami. Setelah itu jangan dulu suruh dia campur, cari pula wali hakim untuk mengulangi pernikahannya. Itu. Ya Allah, itulah nah bahayanya ya, adik-adik, kamu yang galak. Yang galak-galak coba-coba. Nah ini jadinya, ujung-ujungnya gengkau. Nah, jadi nak hati-hati. Kalau sudah terjadi ini coba. Kesian anak kan? Anaknya kesian, keluarganya malu. Dah baca dikatakan tidak malu. Jelas malu. Awak anak, kakek besarnya budak tu cantik pula, bagus, bebesan dengan wong bernama. Wong yang terhormat. Nah, apa kata dunia? Tapi pada hukumnya kalau awak memaksakan menikahkan dia, tidak sah nikahnya. Hukumnya zina sepanjangan. Nanya, nikah 2 kali, Ustaz, itu cak mana? Pertama nikah cara Islam, kedua nikah cara Kristen. Yang sah itu cara Islam. Nikah cara lain dari Islam, menurut kacamata Islam itu tidak sah. Ya, yang sah itu adalah nikah secara Islam. Nikah yang wong Islam tidak secara Islam, maka nikahnya tidak sah. Anak antok di lorong kidul darat nak nanya Ustaz, anak punya adik betina perempuan, dia dari bayi diambil oleh adik wong tua anak, dan sebentar lagi anak mau nikah. Jadi orang tua anak mau nikahkan, tapi perwakilannya dengan adik iparnya yang telah mengasuh adik anak. Jadi cak mana? Boleh kalau dia wakil. Jadi tetap kedua-duanya mamang awak tu sebagai wakil, Fulan bin Fulan, aku nikahkan kau dengan seorang perempuan bernama Sianu, binti Sianu, yang walinya bapaknya telah berwakil kepadaku dengan mas kawin sekian. Muslimah itu kalimatnya. Tidak boleh kalimat langsung atau ke dia nak menikahkan, tidak sah hukumnya. Tanya besamu seolah di Lorong Kidul. Ustaz Syauqi itu ketipnya, tanya situ. Pak Ustaz, aku mau tanya gimana kalau habis mabuk niat aku ingin sholat. Yo, mulut dibersihkan dulu dari minum-minuman keras. Ya, taubat kepada Allah Ta'ala. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Yo, jadi hari ini cukup sini dulu. Untuk beberapa kali pertemuan, mengkali kita istirahat dulu. Insya Allah, kakek kalau ada di Palembang lagi, kita siaran lagi. Semoga perjalanan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah ngirim SMS, minta doa minta beli jodoh, nak belaki, nak berbini. Tidak usah dikirim SMS, baca lanang ngejokonya. Ya, insyaAllah, apapun yang sekarang ada niat di dalam hati para pendengar sepelembang hangat ini, insyaAllah bakal disampaikan di sana. InsyaAllah didoakan di sana. Yang berdagang insyaAllah dilariskan Allah Ta'ala. Yang jodohnya jauh nian,
akan didekatkan oleh Allah Ta'ala. Yang rumah tangganya hegok babok, insyaAllah dibenarkan oleh Allah. Yang nak belajar insyaAllah Ta'ala diberi oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan. Yang banyak ujian, yang banyak utang, insyaAllah diberikan Allah jalan keluar untuk mayar. Jangan untuk lari. Ya, insyaAllah yang mana ada harapan pun insyaAllah disampaikan. Yang sakit insyaAllah disehatkan Allah Ta'ala. Dan insyaAllah para mustami'in fi hadal midya, para pendengar di radio ini insyaAllah disampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian ana minta maaf dulu sama sekali kalau ada salah ucapan, tingkah laku. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Yang mana temakan, yang mana teminum, yang mana tembek. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Ada yang terlaku baik yang ditahui atau yang tidak ditahui, minta ikhlas. Ya, baliknya insyaallah taala diselamatkan oleh Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Tak maaf sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi adkhilna bi rahmatik wa raddina bi qada'ik waghfir dhunubana wa liwalidina bi maghfiratik. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina wa li jami'il muslimina ajma'in li ziyarati ila baitikal haram lil haji wal umrah wa li ziyarati ila qabri nabikal mustafa fi madinatil munawwarah. Ya arhaman rahimin, ya sami'ad du'a wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa ya sami'al aswat isma' du'ana wa balligh muradana wa qdi hawaijana wa tahhir qulubana wastur ayubana wa yassir umurana wa qdi hawaijana ya qadiyal hajat bijahi khairil bashar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.